Nah, oleh karena itu, karena tidak jelas di P3, maka kemudian beliau sepertinya mencoba untuk mengotak-atik PKS. Nah, kalau misalnya kemudian PKS menerima rayuan Pak Sandi, ya itu bagian dari politik. Tetapi ya, kalau misalnya betul Pak Sandi itu diorkestrasi geraknya oleh Pak Lurah, maka kemudian bisa ditafsirkan bahwa upaya itu adalah salah satu strategi pendekatan untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Benar salahnya, wallahu a'lam, itu hanya tafsir yang tidak perlu dikonfirmasi ke sana sini. Tapi saya pikir kritisisme Anda, termasuk tadi yang mencoba untuk membangun substansi yang lebih mapan, bisa mencoba mencerna itu dalam ranah yang lebih ya make sense ke depan. Ya, saya sebenarnya pertanyaan tadi Mas Wolizin yang mungkin barangkali politik praktis, tapi bisa saja kalau yang dilakukan Pak Sandi, kemudian Pak Erik, ini agak unik. Kalau kita bicara begal partai, kita juga harus bicara tentang konsolidasi kekuatan partai. Partai itu kalau misal mau ikut berpartai, ini teman-teman dengan apolitis. Karena para Madinah kalau mau ikut berpartai saja. Ya. Jangan apolitis terhadap partai. Tadi rumusnya, everything constructed by politics. Kalau kita stay away dari mesin politik, ya kita di saat yang sama akan menikmati itu proses dari produk-produk politik secara taken for granted. Nah, maka terkait dengan itu, harusnya masuk partai ya ikuti proses itu dengan baik. Bukan justru melakukan cara-cara yang sifatnya transaksional. Dengan quote naturalisasi. Sekarang musim naturalisasi. Bukan hanya di partai politik. Bahkan di Nahdlatul Ulama tempat saya itu juga terjadi naturalisasi. Gampang itu. Meskipun endingnya wallahu muwaffiq ila aqwamit logistik sudah sedemikian banyak, endingnya jadinya Gus Wakmin ini. Tetapi itulah logik berpolitik kita. Begitu mudah kemudian terombang-ambing, dipermainkan sedemikian rupa hanya dengan narasi-narasi yang remeh-temeh begitu. Tetapi kita itu fokusnya itu bisa ke sana gitu. Nah, maka terkait dengan konteks itu unik ya. Ini apakah kemudian terkait dengan orkestrasi kekuasaan? Karena per hari ini yang dilakukan oleh Pak Sandi dan juga Pak Erik, kemana-mana yang disampaikan adalah ini adalah atas instruksi Pak Presiden. Bahasanya atas arahan Pak Lurah. Saya tidak tahu apakah langkah itu adalah upaya untuk sekedar gendong macan, sekedar untuk menakut-nakuti itu, ataukah memang betul? Kalau misal kemudian Pak Sandi keluar dari Gerindra, dan kemudian Pak Sandi tidak terkena reshuffle, maka itu bukan gendong macan. Memang betul akan instruksi itu. Dan kemarin saat dalam satu forum yang sama, ya setidaknya ada Pak Akbar Faisal, kemudian Pak Romi mengatakan bahwa menjamin 100% kalau misal kemudian Sandi keluar dari Gerindra, dia tidak akan kena reshuffle. Kenapa? Karena kontraknya untuk mendapatkan menteri itu langsung dengan Pak Jokowi. Nah, lalu konteksnya apa terkait dengan tadi PKS? Barangkali itu juga bagian dari upaya untuk penggagalan dari pencapresan Anies. Barangkali. Mengapa? Karena operasi itu masih dilakukan cukup intens. Kalau misal kemarin pendekatan Pak Sandi ke P3 itu adalah upaya untuk mengamankan posisi cawapres. Bagaimanapun juga PDIP nggak mungkin maju sendiri. Dia membutuhkan narasi nasionalis Islam. Dan satu-satunya partai yang available dalam konteks partai Islam adalah P3. Bagaimana dengan PAN? Bagaimana dengan PKB? Per hari ini belum menunjukkan ketertarikan untuk melakukan pendekatan dengan PDIP. Problemnya apa? Cukup kompleks. Termasuk PAN sendiri. Berhitungnya. Karena kalau misal PAN langsung secara terbuka melakukan keberpihakan, dia berpotensi menghadapi split ticket voting. Di elitnya bisa mendukung Pak Ganjar, tetapi basis kekuatan massa Muhammadiyah, basis pemilih loyal Muhammadiyah, itu bukan menunjukkan keberpihakan kepada Pak Ganjar.
Kepada siapa? Itu nanti kalau saya sebutkan nanti berpihak lagi. Bukan kepada Pak Ganjar. Kalau terjadi split ticket voting, dia berpotensi mengalami evaluasi elektoral. Sama dengan yang dihadapi oleh P3. P3 itu di 2019 mengalami split ticket voting. Akhirnya drop dari 38 kursi menjadi 19 kursi parlemen. Terjadi separuhnya lebih, gila. Banyak dapil-dapil di Jawa Tengah, Jawa Timur itu gila. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, itu yang kemudian tidak diinginkan oleh Pak. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, sepertinya Pak Sandi mencoba berhitung. Kalau misal kemudian bisa mengamankan posisi cawapres bersama Pak Ganjar, syukur. Tapi problemnya, gimana ya? Konon kabarnya, konon. Kalau konon itu nggak kena pasal ya, konon. Konon kabarnya, ada dokumen yang ditandatangani oleh Pak Ganjar. Yang salah satunya adalah ada beberapa poin. Mulai dari pertama tentu menjalankan visi misi dan juga nilai-nilai ideologis. Yang kedua, posisi cawapres bagi Pak Ganjar akan ditentukan oleh ketum PDIP, yaitu Bu Mega. Poin ketiga, misalnya, komposisi portofolio dari pemerintahan yang akan datang, kalau misal Pak Ganjar menang, juga ditentukan oleh PDIP. Kenapa? Barangkali itu juga menjadi bagian dari evaluasi internal PDIP. Karena PDIP itu menang, Pak, kemarin. Tapi merasa tidak berkuasa. Pak Jokowi itu dari kader PDIP. Tetapi ada kekuatan besar lain yang mengejar Pak Jokowi sendiri. Yang di luar kendali Bu Mega. Maka kemudian terjadi tension, political tension antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ini kok mau bermain sendiri. Tapi kata beliau, enggak kok baik-baik saja. Tapi kemudian dalam sebuah kesempatan di Rakernas dikatakan, Pak Jokowi harus ingat dari mana asalnya. Jangan sampai kacang, lupa kulitnya. Kacang, ojo lali karena lanjaran, nggak apa itu. Bahasa Jerman lagi. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sebuah situasi yang agak pelik, Pak. Nah, poin-poin itulah yang kemudian membuat partai-partai politik menjadi berpikir ulang. Apakah kemudian mereka kemudian mau tunduk secara take it for granted, secara serta-merta ke model koalisi yang ternyata bagi mereka barangkali tidak egaliter. Karena koalisi itu harus dibangun dalam konteks spirit yang egaliter. Ya kita, Anda besar, saya kecil, tapi harus ditentukan dalam ruang yang setara. Kalau model seperti itu dianggap tidak setara. Nah, karena kemudian posisi cawapres di Pak Ganjar kemudian tidak bisa dikendalikan secara langsung dengan hak veto-nya P3, maka P3 sudah mengatakan, kalaupun kami tidak mendapatkan kursi cawapres, kami ikhlas-ikhlas saja. Mengapa P3 ikhlas? Karena P3 konon kabarnya, menurut informasi spekulatif, dulu juga pernah diselamatkan oleh kekuasaan. Karena di 2019 yang lalu harusnya sudah hilang. Tetapi kemudian diberikan tambahan 1 kursi. Yang maka kemudian kita cek kekuatan kursi per hari ini di P3 4,52% atau 0,52% di atas ambang batas parliamentary threshold. Artinya apa? Kalau diambil 1, maka pemilu 2019 yang lalu dalam bahasa Pak Wizar adalah pemilu perpisahan bagi P3 dari jajaran M4 dan Senayan. Maka kita bisa melihat mengapa P3 begitu ikhlas, paling shock, begitu ikhlas, dicopot hidungnya, begitu ikhlas memberikan kontribusi tanpa ada motif yang kemudian sebagaimana dilakukan misalnya oleh Caimin di PKB begitu ngotot untuk data posisi cawapres dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, karena tidak jelas di P3, maka kemudian beliau sepertinya mencoba untuk mengotak-atik PKS. Nah, kalau misalnya kemudian PKS menerima rayuan Pak Sandi, ya itu bagian dari politik. Tapi ya, kalau misalnya betul Pak Sandi itu
diorkestrasi geraknya oleh Pak Lurah, maka kemudian bisa ditafsirkan bahwa upaya itu adalah salah satu strategi pendekatan untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Benar salahnya, wallahu a'lam, itu hanya tafsir yang tidak perlu dikonfirmasi ke sana sini, tapi saya pikir kritisisme Anda, termasuk tadi yang mencoba untuk membangun substansi yang lebih mapan, bisa mencoba mencerna itu dalam ranah yang lebih make sense ke depan. Saya pikir demikian, terima kasih.